Pak Habib Abu Bakar masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Hari ini kita berjumpa bersama yang sangat rindu. Salam presisi. Kerinduan ini cukup dalam. 5 menit ya Bib ya. Berapapun nggak apa-apa. Intinya kita rindu Pak. Kalau bahasa kampung saya itu di Kalsel keganangan dengan institusi Polri yang kita cintai. Saya coba sentuh Kapolda saya ada di sini. Mana Pak Yuda? Mantap ya. Terima kasih. Saya sampaikan apresiasi ya, karena materi ini begitu lengkap, begitu sempurna ya. Dan catatan-catatan juga begitu dalam, arti kita atensi benar kepada institusi yang kita hargai dan kita hormati. Selanjutnya ada beberapa hal yang masuk yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan Polda saya dulu Pak, sebagai laporan ke Bapak ya. Pertama, apresiasi kinerja jajaran Polri dalam penanganan perkara di 2025. Kemarin yang data saya terima Pak ya, capaian penegakan hukum 248076 kasus dengan crime clearance ya, plus 76,22%, arti tingkat penyelesaian perkara itu cukup bagus. Secara khusus saya juga apresiasi kepada Polri ya, khususnya saya ingin sampaikan Pak di Kalimantan Selatan. Sepanjang tahun 2025, Polda Kalsel mencatat 5.538 kejadian gangguan Kamtipnas dan turun 2,76% dibanding tahun 2024, 6.951 kejadian. Kalau saya lihat semuanya menunjukkan tren menurun. Saya pikir kita applause ya buat Kapolda Kalsel ini. Ya. Kejahatan konvensional turun 6,71%, kejahatan transnasional turun 7,57% dan kejahatan terhadap kekayaan negara turun 4,76%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Polda Kalsel Pak dalam menjaga kondisivitas wilayah, penegakan hukum yang lebih efektif ya. Saya pikir perlu kita sambut dengan pantun bunga melati, harum baunya, tumbuh rapi di tepi negeri. Kami apresiasi kerja dan upaya Kapolri memimpin dengan dedikasi tinggi ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini izin juga saya mencermati beberapa hal. Pertama adalah soal judi online Pak. Saya masuk yang ke penyakit masyarakat aja Pak. Kalau dari PPATK transaksi judi online ini di tahun kemarin memang turun Pak ya. Saya udah banyak dialog dulu dengan Kabar Reskrim zamannya Pak Widada ya. Kita turun langsung ke MA, kejaksaan, kita kerjasama. Nah, dalam catatan PTK sepanjang tahun 2005 transaksi judi online mencapai 155 triliun. Mengalami penurunan signifikan sekitar 50% dibanding 2024, yaitu 359 triliun. Semoga nanti Pak Sahar bisa dilanjutkan lebih kencang lagi Pak. Jadi penyakit benar-benar di judi online ini. Namun demikian dampak judi ini sangat luas. Pada kuartal pertama 2024 kita mencatat lebih 1 juta pemain judi online di Indonesia dengan mayoritas plus 7% berasal dari golongan penghasilan rendah. Ternyata yang hobi itu Pak justru yang penghasilan rendah, menghayal dia ingin dapat. Saya minta Polri memiliki atensi khusus untuk persoalan ini Pak, karena dampaknya luas. Dampak judi ini juga ke persoalan Kamtipnas ya. Ini juga tugas Dokter Bang Fadil ya. Jadi sangat berat ini. Hingga pada persoalan keluarga banyak perceraian yang disebabkan judi online. Sampai iklan di TV cerita perceraian itu ributan keluarga karena judi online. Tolong disampaikan paparan Pak ya, nanti bagaimana strategi Polri ini Pak untuk menumpas judi online ini, dan apa saja kira-kira kendala yang dihadapi oleh Polri. Selanjutnya, kedua soal narkoba. Setelah judi online, narkoba. Data yang saya miliki sampai Oktober 2005 jumlah kasus narkoba yang diungkap oleh Mabes Polri bersama jajaran 38.934 kasus. Saya membaca atas akumulatif nasional sepanjang 2025 ya, mencapai total sebesar 590 ton
ya narkoba yang disita dari berbagai jaringan kriminal. Kalau saya saran Pak, dalam narkoba nih udahlah jangan banyak basa-basi. Hajar aja Pak orang-orang apa namanya itu pengedar-pengedar bos-bosnya. Tunjukin di masyarakat Pak bahwa itu kita kerjakan dengan baik gitu, bukan pada pengguna. Jika dicermati, ganja masih mendominasi volume Pak. Barang bukti menunjukkan tingginya peredaran di berbagai wilayah. Sabu dan eskalasi memperlihatkan sindikat distribusi yang menggunakan rute darat, lautan, dan juga dengan cara jaringan digital. Ini menunjukkan dua tantangan yang perlu diperhatikan. Saya berharap bisa ditekan Pak pola kerja mereka ini semua. Selanjutnya saat ini sedang menjadi atensi politik Pak tentang kejadian di Polres Sleman. Mana Polres Jogja nih Pak Anggoro? Iya. Siap. Ya, yaitu Hogi Minaya, seorang suami yang mencoba bela istrinya saat dijamret. Malah ditahan suaminya. Ini bagaimana ceritanya? Ya, apakah ada mensrea dari Hogi ini sehingga harus diproses pidana? Terakhir, Pak Ketua, saya dari PKS ingin menyampaikan, saya juga memiliki pandangan Polri berada di bawah Presiden langsung, Pak. Saya ulangi lagi kalimat ini bukan basa-basi, bukan cari muka, bukan ingin ada kepentingan lain. Memang sepantasnya lah Polri di bawah Presiden. Karena Polri memiliki tugas menjaga Kamtipnas, menegakkan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang bersifat nasional, lintas wilayah dan lintas sektor. Setuju ya Pak ya? Iya. Oke. Sementara Pak, kementerian atau kalau yang saya dengar Kemendagri aja misalkan, secara prinsip adalah Kementerian Administrasi Pemerintahan Daerah yang fokus pada otoda, tata kelola, Pemda, dan penduduk, Adminduk. Oleh karenanya menempatkan Polri di bawah kementerian atau Kemendagri tidaklah tepat karena akan berpotensi menyempitkan tugas Polri menjadi instrumen administratif. Ya. Padahal tugas Polri menuntut netralitas dan jangkau nasional dan kewenangan penegakan hukum yang tidak boleh terikat kepentingan lokal. Saya pikir Ketua, ini kalimat inti Abu Bakar dan PKS menyampaikan poin penting karena saya yakin dari tim reformasi memang dalam waktu dekat akan mengumumkan hasilnya. Oleh karena kami di DPR merasa berkepentingan menjaga mitra kami dan kita berharap berjalan lebih baik lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.